Selamat malam, Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali berjumpa malam hari ini. Boleh menghampiri Tuhan, bersama-sama kita bersekutu untuk kita terus dikuatkan. Dan saya yakin percaya kita semuanya ada dalam kasih kemurahan Tuhan. Mari kita buka hati kita siapkan hati kita, dan kita sambut firman-Nya. Ada kuasa dalam nama-Mu. Haleluya, sebab Dialah sumber pertolongan kita. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Amin. Dialah sumber pertolongan kita. Sumber pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Kuasa dalam nama-Mu. Kuasa dalam nama-Mu. Untuk doa firman saya serahkan kepada pelayan Tuhan yang bertugas. Segala puji hormat juga syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati penyertaan-Mu ya Bapa. Olehnya malam hari ini Tuhan, melalui pujian, kami naikkan ucapan syukur kami hanya kepadamu. Kami yakin dan percaya pujian naik di hadirat-Mu dan kembali mendatangkan berkat bagi kami semua yang saat ini bergabung melalui media Google Meet ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan pada malam hari ini. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan menikmati berkat firman Allah yang terus menuntun kami, yang terus mencelikkan mata rohani kami, untuk kami boleh berjalan bersama Engkau. Mari Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, Bapak Gembala, yang akan menjadi saluran berkat bagi kami. Otoritas surgawi, hikmat yang dari Engkau ada atas hamba-Mu, hingga saat firman-Mu diberitakan, kami umat-Mu semakin diteguhkan,
mata rohani dijelikkan, dan kami terus melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Engkau memberkati kami pada malam hari ini melalui pemberitaan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima berkat-Mu malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Adi. Tuhan memberkati. Haleluya. Kasih doanya dan hormat puji bagi Allah kita. Selamat malam, shalom semua. Iya, senang bisa bersama dengan saudara di ibadah online pada saat ini. Juga saya menyambut bagi setiap saudara, anak-anak Tuhan, keluarga besarku yang berada di YouTube, ya. Karena walaupun tidak bertemu langsung secara fisik, kita bisa tetap menikmati pertemuan di udara seperti hari ini. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara, kita masih terus dirundung secara manusia, secara kecintaan kita bagian dari warga negara Indonesia dan warga dunia ini, kita saya kira tidak salah berkata masih dirundung duka. Setelah kita melihat sebuah peristiwa, ya, bahwa di Turki terjadi sebuah gempa yang dahsyat, ya, dengan guncangan yang semikian, ribuan saudara-saudara warga Turki yang harus tewas, ya, dalam hal ini. Dan hari ini tadi diberitakan wilayah bagian di bumi tercinta Nusantara ini, di wilayah timur, ya, di Papua juga terjadi sebuah gempa. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya lewat semua peristiwa ini mengetuk hati kita untuk betul-betul terbangun rasa kemanusiaan kita. Menyadari bahwa itu adalah bagian dari keluarga kita, baik yang ada di negeri ini ataupun juga di belahan bumi yang lain. Satu, yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi pengingat buat kita bahwa hal-hal seperti itu dapat terjadi dimanapun saja. Jadi saya perlu mengingatkan, jangan sampai kita membuat semacam statement karena hasil pemikiran kita bahwa wah, orang di sana itu begini dan begitu, di negara itu begini dan begitu. Tidak, kita ada di bumi yang sama, ya. Dan yang kedua, ini tidak kalah pentingnya menjadi pengingat buat saya dan saudara. Jadi seperti itu dapat terjadi dimanapun. Walau kita tidak berharap, dan saya yakin tidak ada warga Papua yang berduka saat ini, beberapa dari saudara keluarganya yang tewas, ya, wafat, apalagi yang di Turki yang sebegitu banyak ribuan orang, tentu mereka semua tidak pernah berpikir hal itu terjadi di sana. Nah, demikian juga kita tidak pernah tentu berharap seperti itu. Tapi hal penting untuk kita disadarkan bahwa, ya, kita harus mempersiapkan kehidupan kita sebagai manusia yang selayaknya di dalam rencana Tuhan. Karena pada waktu kita bertemu muka Tuhan, Dia sangat mendambakan mendapati kita semua adalah pribadi manusia yang bersikap dapat mempertanggungjawabkan kehidupan ini. Ya, itu saudara-saudara arahnya. Dan hal yang penting, kembali menyadarkan kita bahwa di dunia ini memang sementara. Tetapi sebagai orang beriman, memiliki sebuah pengharapan yang sangat-sangat berdasar, yaitu kerajaan sorga yang Tuhan sediakan. Di sini sementara. Maka marilah kita berlomba
ya, berlomba. Karena tahun ini menjadi tahun perlombaan. Pasti aku dan kau menang. Angkat jempol kalau saya masih ingat dengan topik ini. Puji Tuhan, haleluya. Ini adalah tahun perlombaan, kita mesti berlomba dan pasti menang. Tentu ada hal-hal yang terus kita mesti perhatikan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan perlombaan ini klimaksnya, puncaknya adalah bagaimana kita menerima upah panggilan surgawi. Upah panggilan surgawi atau hadiah panggilan surgawi. Di dunia ini apa sih? Cobalah. Ya, hakikatnya hari ini kita dianugerahi kesempatan ada makanan yang secukupnya dan bisa makan. Itu anugerah. Iya kan? Itu anugerah. Orang ingin makan, tidak ada makanan. Nah, itu juga sebuah kesulitan. Ada makanan, tetapi tidak bisa makan. Itu juga sebuah kesusahan bagi manusia. Ada makanan, Tuhan berarti kita bisa makan. Seberapa yang kita makan, ya segitunya. Apa sih? Coba. Mengingat beberapa tahun silam di negeri kita, khususnya di wilayah barat, ya di Aceh terjadi sebuah tsunami. Saudara, itu kan jadi monumen, kapal bisa pindah di gunung, iya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu kapal bisa nangkring di atas ketinggian. Apa yang namanya harta? Ya, apa yang namanya kekayaan, pencapaian. Sesungguhnya saya sangat berharap bagi yang join langsung pada hari ini ataupun yang akan merilis di dalam tayangan YouTube. Termasuk di sana ada yang setia sekali, anakku ya Maria Magdalena dengan seluruh keluarga yang selalu menginfokan, menikmati pemberitaan firman melalui YouTube. Juga Mary ya, seorang guru sekolah minggu dulu, karena sekarang sudah berpindah domisili. Ya, selalu menyampaikan kami baru mengikuti ibadah yang ada di YouTube. Saya menghargai, lebih-lebih Tuhan. Ya, menghargai setiap kerinduan hati anak-anak Tuhan dalam upaya membangun iman, membangun rohani yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya setiap kita layak untuk itu. Untuk mengerjakan hal-hal yang membuat kita dipastikan satu hari kita akan pergi ke sana. Tidak tahu kapan. Ya. Kalau kita selalu mendengar pemberitaan duka itu ada kalimat orang mendapatkan gelar tambahan sebagai almarhum atau almarhumah. Saya mau mengatakan kepada saudara semua, saya salah satu calon. Dan ini bukan kalimat ngalup, ini bukan menganggap gitu, itu pamali, itu sesuatu yang tidak bagus Pak diucapkan. Ya itu fakta. Itu fakta, itu keniscayaan. Suatu saat, kapan tidak ada yang tahu. Orang yang menghindari kata mati pun akhirnya mati dengan dalam tanda kutip mereka ya atau orang itu mengalami kematian yang tanda kutip tidak semestinya ya. Kalau tidak salah saya membaca sebuah kisah pemilik sebuah perusahaan itu dia membuat pengumuman ya di mana-mana bahwa staf karyawannya harus menghindari kalimat kata mati di depan orang itu. Kalau sampai dia menyebutkan kata mati, si karyawan atau staf orang kepercayaan pun langsung dipecat dari itu. Tapi justru tidak dalam waktu yang panjang orang itu mati juga.
Nah, saudara-saudara, kematian adalah sebuah keniscayaan, tetapi yang penting di sini bukan kapan kita mati tahu atau tidak tahu, iya kan? Cara mati itu bagaimana? Nggak ada yang tahu, asal jangan ada yang bunuh diri. Dan yang paling utama adalah setelah kematian itu di mana. Nah, saat ini saya ajak saudara membaca beberapa ayat ya untuk ngintip pakai keker firman Allah sorga itu, ya kan? Supaya tidak timbul berbagai macam konsep yang kadang-kadang itu harus barangkali mengadopsi dari kepercayaan yang berbeda. Orang dan kepercayaannya silakan, saya juga tidak mengulas ya hari ini, itu apapun silakan. Tetapi iman Kristen memberitahu dengan jelas. Beberapa ayat ini diantaranya silakan dibaca Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ini nanti bakalnya yang terjadi demikian di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1. Saudara, melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ya, semua yang kita lihat ini sangat-sangat sementara. Kalau dimungkinkan nanti ada waktu dialog, saudara mungkin menyampaikan pertanyaan apa, silakan ya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-9, langsung kita lompati dulu ayat 9 dan ayat yang ke-10. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Ini yang nanti bakal kita alami. Ya, dikatakan kota yang kudus itu Yerusalem. Sekali lagi bukan Yerusalem yang sekarang masih menjadi rebutan ya. Biar aja itu dipakai rebutan. Ya, yang memang berkepentingan ya silakan. Namanya rebutan wilayah di Timur Tengah sana. Nah, untuk itu saya tidak terlalu berpikir bahwa Kristen itu juga harus menganggap kota Yerusalem yang ditempati Israel itu juga kita kultuskan menjadi itu kota suci buat umat Kristen begitu ya. Nah, itu pemikiran secara umum aja begitu. Tapi bagi saya tidak. Itu adalah sebuah kota di negara itu, kota yang disebut suci bagi saudara kita yang mempunyai sejarah secara langsung yaitu orang Israel dan saudara kita bangsa Arab yang bertetangga ya di sana. Nah, mereka sedang berpikir bahwa itu tempat suci kami, itu tempat kota suci kami, tanah suci kami. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, silakan saja ya, itu namanya sebuah histori dan berkait dengan keyakinan. Secara fisik mereka merebutkan tanah yang dianggap suci. Bagaimana dengan iman Kristen? Yang didambakan suci itu adalah ketika seorang manusia turunan Adam yang berdosa sudah mendapat pengudusannya melalui buah karya Sang Firman yang turun dalam wujud Yesus, membuat tebusan, dan itu diantaranya yang mengalami saya dan saudara. Kemudian setelah ditebus, diampuni, dikuduskan, diberi Roh Kudus. Saya dan saudara bisa memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Maka Allah itu hadir, Roh Allah itu memenuhi kita. Tuhan Yesus berkata, jika
2, 3 orang berkumpul menyebut namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Dan di situ menjadi kudus. Dimanapun saudara dan saya berdomisili. Dimanapun saya dan saudara berjejak kaki kita. Sehingga tidak ada suatu keharusan ya buat pemeluk Kristen itu ya bukan suatu keharusan mesti kita satu kali paling tidak pergi ke Yerusalem yang di Timur Tengah sana. Bukan keharusan. Boleh kalau ada uang. Ya, dikasih rezeki lebih, ya sah-sah saja. Kayak saudara ke Amerika, saudara ke Itali, saudara ke, ya kan, kemana aja. Lantas saya mau ke Israel, ke Yerusalem. Boleh. Ya, tidak salah. Tetapi di dalam keyakinan saya, jangan kemudian nanti kalau sampai di sana menganggap bahwa tempat itu ya lebih memiliki keistimewaan yang lebih dari area tanah yang bisa kita berjejak di atasnya. Kecuali di situ bahwa memang itu ada situs-situs bersejarah. Ya kan, situs-situs bersejarah. Oh, kolam Bethesda di situ. Oh, ini diperkirakan tempat Tuhan Yesus membuat mujizat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan mengenyangkan ribuan orang, khotbah di atas bukit itu kan. Itu saja. Ya, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Sedangkan warga masyarakatnya di situ, kalau toh orang itu Israel sendiri, tapi dia masih belum menerima Yesus sebagai juru selamat, ya sebagai Mesias yang hidup sekarang ini, justru saya katakan lebih untung saya dan saudara. Yang sekalipun tidak ada runtut ya secara silsilah itu keturunan Abraham langsung begitu seperti mereka tidak, tetapi Tuhan mengatakan ya mengatakan kalau Thomas setelah melihat dia percaya, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu atau siapa saja sekalipun tidak melihat namun kamu percaya. Percaya apa? Percaya aku Yesus turun ke maut, keluar dari maut, bangkit, hidup selama-lamanya dan menyertai kamu dan aku tidak akan meninggalkan kamu menjadi yatim piatu. Maka di dalam segala suka dukamu yakini aku Yesus Kristus juru selamatmu senantiasa berada di dekatmu. Saya dan saudara orang yang paling beruntung. Amin. Puji Tuhan. Mungkin rumah masih kontrak atau barangkali masih kos Pak. Ya, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Saudara tidak ada hubungan dengan itu, tidak ada rintangan. Buat Yesus berada tinggal di dalam hidupmu, di dalam hidupku, di tengah rumah tanggaku, di tengah rumah tanggamu. Ya, saudara-saudara. Andai kata pun, karena budaya ya, karena kebudayaan. Kita tinggal di sebuah rumah kecil di atas pohon yang tinggi. Tidak ada hambatan. Tidak ada yang merintangi Tuhan Yesus datang di tengah-tengah keluarga. Yang berada di tempat itu. Atau yang berada di kondominium yang serba luks. Ya, Tuhan juga tidak takut kepleset. Karena barangkali keramiknya terlalu licin. Iya kan? Tidak ada hambatan. Tidak ada yang bisa merintangi Yesus. Ketika saja sosok pribadi yang sudah ditebus ini selalu rindu akan Tuhan Yesus. Selalu berkata, Tuhan aku mendambakan Engkau di sepanjang hidupku. Aku mau melayani Engkau Tuhan. Wah itu luar biasa. Cukup jelas ya. Yerusalem baru. Nah, sekarang ini umat beriman tebusan Tuhan Yesus kalau menerima panggilan Tuhan ya, pengangkatan secara pribadi, Tuhan panggil tinggalkan dunia kita,
Dibawa kemana? Saya mengimani seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada sosok penjahat yang bertobat di sebelah salibnya itu ya. Hari ini juga bersama aku kamu ke, tolong ucapkan, ya, Firdaus. Dan orang selalu bertanya, Firdaus itu gimana Pak? Firdaus adalah bagian dari ya teritorial Allah. Yang tentu itu arti nama taman Tuhan. Yang bisa kita bayangkan betapa indahnya. Ya, jadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali ini orang tebusan meninggal, yang perlu diingat pasti tidak turun ke maut. Ya, pasti tidak turun ke maut. Karena aku dan engkau sudah memperoleh hidup kekal. Sudah memperoleh tiket, ya kan? Saudaraku, kita sudah memegang paspor wilayah teritorinya sorga. Jadi tidak perlu turun. Kalau turun ke maut ketemu iblis. Karena itu tempat habitatnya iblis. Jadi buat iblis itu bukan penyiksaan. Jadi ingat loh. Yang kan maut itu sebuah penyiksaan buat iblis. Enggak. Justru yang berkuasa atas maut itu iblis. Itu ayatnya yang di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-14 itu patokan itu. Yang pasti adalah tempat roh. Kalau iblis memang keberadaannya roh. Dari awal dalam kesucian masih mulia, dia roh. Tidak ada fisik. Ya, ketika dia melawan Allah, ya, memberontak kepada Allah, nah, di sana dikutuk, dibuang. Dikatakan dalam perjanjian baru Yesus itu berkata, aku melihat iblis ya yang dilemparkan jatuh ke bumi dunia yang paling bawah. Itu sebab Tuhan tidak sedang bicara saat itu. Yesus sedang menyampaikan suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Yang secara samar dirilis oleh Alkitab, ya, digambarkan itu menjadi tokoh raja wilayah negeri mana yang ingin duduk di sebelah Allah, duduk menempati tempat yang maha tinggi. Maka dari sana dihempaskan oleh Allah. Nah, itu dimuat di dalam Yesaya pasal 14, Yeskiel pasal 28, nanti saya bisa baca di sana. Ya, ketika dibuang ke dalam dunia orang mati yang paling dalam, itulah maut. Buat iblis, ya jelas itu sebuah tempat yang tidak ideal, sangat. Tetapi bukan penyiksaan buat iblis. Karena iblis di situ justru dia bisa menggocoh manusia. Ketika arwah roh manusia turun di situ, lah tidak sama dengan makhluk roh itu. Alam maut sudah menjadi sebuah tempat yang memenderitakan roh manusia di situ. Karena di situ dia akan dimain-mainkan oleh iblis. Dan tidak harus menjadi doktrin, tetapi saya sudah pernah menceritakan ini kepada saudara tentang pengalaman sebelum titik balik pertobatan Yesus memanggil saya menarik dari lubang maut itu. Ya dulu saya pengikutnya roh-roh yang gak jelas itu. Ketika 1979 saya mengalami sebuah kecelakaan akibat perbuatan saya sendiri, sebagian besar saudara tahu. Ya, dirawat di rumah sakit keadaan sekarat 8 hari, sadar tidak. Nah, di dalam puncaknya saya merasakan sebuah penderitaan di alam yang serba abu-abu gelap begitu. Dengan menghadapi mereka yang secara spiritual itu dikenalkan. Artinya saya tahu bahwa mereka ini adalah makhluk-makhluk gelap. Setan-setan itu yang menyiksa saya. Dan itu adalah saat-saat di mana dokter sudah membuat pernyataan secara keilmuan dimungkinkan saya akan mati. Ya, karena darah habis, HP-nya sudah tidak dimungkinkan untuk bisa bertahan hidup, ditransfusi darah tidak bisa masuk. Ya, tenggorokan sudah kayak kecekik,
racun barangkali itu sudah beredar di infeksi itu di seluruh bagian tubuh saya. Kurang lebih begitu. Dan justru saat itulah yang saya alami, saya di dalam penderitaan, penyiksaan, ejekan, dibully, dipersekusi, apalah yang dapat diistilahkan istilah sekarang. Oleh makhluk-makhluk yang remang-remang dan menunjukkan kebengisannya. Dan di situ dia menampilkan bahwa rasain deh lo ya, kira-kira kayak gitu. Jadi ada satu pencelikan ya, dicelikkan mata saya itu secara dalam dunia roh itu, bahwa apa yang saya harapkan dari mereka, mereka justru memberikan yang sebaliknya. Karena mereka itu pendusta, roh kegelapan itu pendusta. Jadi apa, kamu pingin sakti, kamu jadi jagoan, ini jadinya, ini terima, kamu ngalami ini. Ngeri ya saudara. Cukuplah sampai di situ aja. Jadi saya bersyukur ada sekelumit pengalaman personal. Apa itu terserah ditafsirkan ya. Tapi yang pasti itulah yang saya alami. Hari ke-8, ke-9 itu Tuhan panggil saya melalui pelayanan orang hamba Tuhan. Saya harus menjelaskan, menyebut nama-nama orang-orang terkait itu. Nah, selalu saya sebut Bapak Bambang Sutejo, kami biasa panggil kemudian Om T. Nama Mandarinnya itu Te Leong Chiang. Ya. Dan beliau yang membimbing saya pertama kali untuk mengenal Tuhan Yesus. Terus lanjut kemudian saya dititipkan kawan beliau. Saya harus sebutkan nama-nama. Dan ini sudah di sorga semua kecuali anak-anaknya ya. Anak cucunya masih. Kami jaga hubungan baik. Ya, kemudian saya dititipkan dibawa oleh pendeta Louis V. Philippus Louis V. Saya kira di sini ada Pak Sing An, Si Sing An, masih ingat itu. Kemudian ada Bu Robert ya, Bu Robert masih ingat. Bu Watin mungkin ada di sini, apalagi Pak Pendeta Ishak Sukijo, cukup paham itu. Kemudian saya dibawa beliau ke daerah Tapak Rejo ya. Di sana dekat dengan ini ya, Gunung Kawi itu selama berapa lamanya bulan. Saya dibimbing oleh pendeta sangat sepuh waktu itu. Kalau tidak salah sekarang beliau juga sudah berpulang ke sorga. Ya, pendeta sepuh, marganya Lim. Tapi karena di sebuah daerah di desa itu beliau dipanggilnya Mbah Salim. Itulah sepanjang perjalanan awal saya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan setelah melewati masa yang sangat mengerikan. Jadi ketika saya baca Alkitab itu, Tuhan menganugerahi kesempatan hidup gitu loh ya. Dengan pengalaman secara pribadi itu. Saya berangkat dilahirkan dari kakek buyut yang dari sisi ibunda saya itu orang-orang yang ya kalau dalam sebutan masyarakat dulu dan sanak famili kami yang sekarang menyebutnya itu kakek buyut kami itu orang dungdeng. Orang-orang yang berkait langsung dengan ilmu-ilmu gaib gelap begitu. Kalau saya menyebutkan ini beberapa saksi itu yang tahu gitu. Karena yang namanya opa saya, mbah saya itu ya dulu istilahnya punya wilayah kekuasaan di situ. Yang ada di wilayah itu kalau masih ingat itu ya, ada Pak Kusriyadi, ada Pak Sisingan itu juga satu wilayah teritorinya beliau ya, jadi kenal dengan famili saya, wak-wak saya ya, saudara yang dikasih Tuhan. Oke lah, yang pasti saya tidak bisa melarikan diri dari sebuah kenyataan masa lalu saya. Dan oleh Kristus saya harus bangga menceritakan semua itu karena Kristus yang mulia, yang luar biasa. Yang membuat saya bisa ditarik keluar dari kegelapan itu. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi alam maut itu bukan neraka. Nanti yang dikatakan api dan belerang. Ya, itu yang disebut neraka ketika setelah penghakiman selesai. Ya, saudara-saudara, maka tadi endingnya Yerusalem yang turun dari sorga.
Ya, di mana kita yang saya katakan transit dulu ya di Firdaus tadi, ya tinggal ditransfer aja ke sana kan gitu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu sebuah pengharapan yang luar biasa tentang bagaimana keadaan kota itu. Yang pasti urusan sorga dalam iman Kristen bukan makan, minum, kawin, dan dikawinkan ya. Itu sebuah kepastian yang harus saudara pahami. Di sana adalah kehidupan dalam kemuliaan yang disebabkan kekudusan dan kebenaran ilahi. Sulit dah bayangkan betapa luar biasa indahnya di sana itu. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melihat ayat yang ke-9 tadi saya dibaca, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir. Ini perlu saya sedikit paparkan ya, bahwa berbagai macam bencana yang terjadi ini bukan ya. Bukan yang dimaksud di sini. Ini puncak dari malapetaka terakhir itu sudah nggak bisa dibayangkan dah. Karena ini kan terjadinya kan ya wilayah-wilayah begitu. Saudaraku, regional ya, di satu tempat terjadi. Tetapi kalau yang namanya malapetaka ini sudah. Petrus mencatat kalau tidak salah dikatakan di sana, langit itu akan digulung seperti tikar. Jadi sebuah kengerian yang sudah luar biasa. Maka sebagai anak Tuhan, orang beriman, saya dan saudara, lebih-lebih kami yang mengabdikan diri kepada Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, kita memiliki satu pengharapan yang luar biasa. Makanya hal-hal seperti ini sewaktu-waktu saya sampaikan, ya ketika bicara, waduh nanti suatu kematian itu mengancam. Pasti memang manusia dikatakan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27, manusia satu kali akan mati. Ini secara umum ya. Kecuali ada suatu kelompok generasi yang ketika Yesus datang yang kedua kali itu belum sempat mengalami kematian. Ada. Tetapi kalau secara umum, ini terjadi di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Tolong kalau Pak Indra Wijaya sudah menemukan ayat itu boleh dirilis ya. Supaya kita tahu. Tolong, dan Wahyu pasal yang kita baca 21 ayat 9 tadi jangan tutup dulu keluargaku ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ini loh masalahnya. Sesudah itu dihakimi. Tidak. Orang yang belum menerima penghakiman mesti dihakimi. Ini penting loh saudara. Ini juga nanti kita bisa sedikit melihat dari sisi prinsip ilmu hukum. Sudah melalui proses persidangan atau belum? Ya. Dan persidangan itu bagi orang yang menyambut Yesus, proses peradilan itu sudah terjadi 2000 tahun yang silam. Dan itu ditawarkan kepada semua orang. Di situ iman Kristen. Kalau harus menghadapi peradilan, diminta pertanggungjawaban oleh setiap manusia, ya turunan Adam yang berdosa, tidak ada seorang pun selamat. Karena semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sudah jelas itu ya. 3 ayat 23 Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Masa tempat di mana sekarang kalau mati maut. Itu sudah vonis. Ya, sejak awal itu. Upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Sejak kapan? Ya, prinsip ini terjadi sejak 2000 tahun silam. Ketika Sang Firman, Tuhan itu turun ke dalam dunia. Ya. Dan proses peradilan telah dilaksanakan eksekusi. Bahwa Yesus di atas salib Golgota telah membayar surat hutang kita. Ya, surat hutang kita dibayar dengan lunas.
Itu di dalam Kolose pasal 2 ayat 14 atau 15. Coba nanti sudah lihat itu. Lunas, saudaraku. Berarti yang harus dihukum bukan kita, tetapi kita menyerahkan hukuman itu kepada Tuhan karena Tuhan yang mau mengambil alih. Harusnya kita masuk maut, Yesus dahului masuk ke maut. Kapan? 2000 tahun silam. Ini sangat mendasar loh. Kalau sudah tahu ini, setan tidak akan ada kesempatan lagi untuk membujuk rayu dengan berbagai cara, dengan pemikiran banyak jalan menuju Roma. Kalau ke Roma banyak jalan. Tapi kalau mau pergi ke rumah Tuhan, baikkan dulu dengan Tuhan yang punya rumah itu. Ya, kuncinya cuma itu aja. Saudara bisa baik dengan orang sak dunia, kekayaan saudara bagikan untuk seluruh orang yang ada di dunia, tetapi saudara atau saya belum baikan dengan yang punya rumah di sorga itu. Tidak ada kesempatan untuk ke sana. Dan untuk baikan itu, Tuhan sudah menawarkan melalui panggilannya. Mari kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat karena banyak persoalan, ya banyak ujian, banyak pergumulan, PR-nya hidup gak selesai-selesai dan sebagainya. Yang intinya adalah karena kita hidup di dalam dunia yang sudah berdosa. Yesus panggil, mari datang kepadaku. Yang letih lesu dan berbeban berat. Dalam Matius pasal 11 itu. Aku hendak memberikan sentosa, memberikan sejahtera. Dan setelah kamu menerima sejahtera, pikulah kuk yang kupasang, karena kukku itu enak. Artinya apa? Tuhan minta kita jalan satu arah dengan Tuhan. Kuk itu pasangan, sapi dua dijadikan satu itu supaya apa? Jalannya bareng. Nah itu yang Tuhan mau. Belajar daripadaku karena aku lemah, lembut, dan rendah hati. Maka jiwamu akan memperoleh ketenangan. Kita masih ada di dunia yang sama, kita masih menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, tetapi kalau jiwa kita terpimpin oleh juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus, kita sadar kita tidak sendiri, kita sadar bahwa Tuhan selalu siap sedia, ya, menghalau setiap pekerjaan iblis yang melampaui dari kekuatan kita, di mana Yesus yang menyertai kita juga, dia mengatakan aku turut menanggung bebanmu. Maka di situ yang terjadi ada sebuah ketenangan, dan ketenangan identik dengan damai sejahtera itu menjadi satu energi yang luar biasa untuk kita menyelesaikan tugas panggilan kita sampai selesai. Luar biasa. Dan surga itu kepastian. Ya. Waktu Yesus tergantung di atas salib Golgota, saya mau sedikit di situ. Dan orang yang percaya, yang sebelum peristiwa penyaliban, tetapi menunggu kapan hadirnya Mesias, masuk dalam berkat ini. Dan orang yang hidup lahir dan hidup sesudah Yesus mati bangkit naik ke sorga, siap menyertai setiap orang yang dalam perjalanan dunia ini. Ya, sampai kapanpun, sampai Yesus datang kedua kali, berlaku prinsip ini. Jika kamu menyerahkan persoalan dosamu kepada Yesus Kristus, maka selesai. Hutangmu kepada Allah selesai. Kesempatan iblis untuk nuntut juga sudah digantikan oleh Yesus turun ke alam maut. Ibrani 2 ayat yang ke-14 dan 17 itu. Artinya apa? Sudah inkrah. Ya, hukum yang berketetapan. Hukum siap permanen, tidak bisa diganggu gugat. Maka kalimat semua orang pasti mati dan sudah itu dihakimi. Maka ketika kita memasuki fase penghakiman itu, dinyatakan sudah prosesnya sudah selesai. Dan itu sebabnya saat orang beriman mati, kita tidak harus menghadapi malaikat yang barangkali menjadi tim penyidik kita. Nanyai kita satu-satu itu enggak lagi. Ya, jadi ingat itu.
Terus ditanya, kamu melakukan apa aja selama di dalam dunia ini? Nggak usah tanya, dia tahu persis. Andai kata kalau Tuhan itu melihat semua dari sisi kita, maaf ya, Tuhan belenek melihatnya. Tetapi untung, ya, dari sorga ketinggian sudah ditutup kita itu dengan kemuliaan Yesus Kristus. Yang percaya syukur, katakan amin. Nah di situ. Makanya tiap kali kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka itu seolah-olah memberikan filosofi pengertian kepada kita. Ketika kita menyampaikan ke sorga, yang nampak dari sorga bukanlah kita, melainkan Yesus. Kita dalam pendampingannya. Contoh sederhana, kalau kita mau ke istana presiden, ya atau jalan bareng aja sama salah satu putra-putrinya Pak Jokowi. Ya, apalagi prinsip sekarang kan tidak seangker zaman dulu kan. Berapa kali terjadi perjalanan Pak Jokowi didangi orang yang berani, ya toh, berani rela ketabrak kalau perlu demi kepingin berinteraksi langsung dengan Pak Presiden yang dicintai oleh orang banyak ini. Dan apakah Pak Presiden marah? Ya enggak, ya mungkin ajudan semua. Negur, kamu ini bisa membahayakan dan sebagainya, ya kan. Tapi berapa kali kan ada klarifikasi itu waktu itu yang mendampingi tokoh kayak PDIP, ya ini di TV loh ya, nggak ada kaitannya dengan partai ya. Yang kemudian juga jadi orang penting di kepemimpinannya Pak Jokowi ya, menjelaskan ketika di mana itu waktu itu. Yang dicegat ibu-ibu ya, emak-emak itu yang ya mobilnya di stop itu. Ya justru. Nah seperti itu. Ya penuh anugerah. Nah kalau apalagi andai kata sudah kesempatan kenal sama Mas Gibran atau ya Mas Kaisang itu ya kan. Mas aku ingin sowan Bapak. Ya. Kancani dong Mas. Ya, no. Ya tak? Mas Gibran, ayo ini repoti aja cah-cah gitu. Kira-kira gitu ya. Ah udah. Masuk ya pas pampres itu mau ini Mas Gibrannya, Pak boloku Pak. Gitu, ya tak? Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sudah, ini personal garanti. Itu dalam dunia perbankan tuh istilahnya ini. Jadi menggaransikan diri ini. Siapa ini sosok pribadi yang dari sorga? Tuhan kita Yesus. Maka dia berikan hidupnya. Nah, semua kalimat-kalimat ini ada dalam sumber Alkitab kan. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombaku. Nah, itu ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan dah cukup jelas di situ dulu. Ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan sih senang sebetulnya ya. Puji Tuhan. Ada yang nyelah enggak pertanyaan? Jadi di ayat 9 ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi malapetaka itu ya yang terjadi sekarang. Gempa, bencana alam sebagainya. Itu dari dulu sudah ada. Ya dari dulu ada. Dan bakal ada lagi gitu loh. Apalagi ya ini ngomong apa adanya. Para ahli itu memberitahu. Di bawahnya Pulau Jawa ini ada lempeng-lempeng itu kan. Yang sewaktu-waktu bisa retak. Rodok ditendeni sidik gini. Supaya kita nggak terlalu duniawi. Ya, nyari duit ya nyari. Golek rezeki ya golek. Jangan rakus. Jangan saya dan saudara ini jadi kemudian maaf ya keblinger. Ingin memajukan bidang usaha harus memang wataknya manusia itu dikasih seperti itu untuk berkompetisi sah-sah saja. Menjadi bagian untuk ya tujuannya apa ini dimurnikan. Aku mau muliakan Tuhan, aku mau berbagi ya gitu. Ya. Tapi kalau kita dalam tujuan yang enggak jelas kita maaf ya sampai diperbudak oleh semua pencapaian itu. Kemudian merasa diri aman wis gak kurang apa-apa aku. Gak butuh sopo-sopo. Akhirnya ujungnya apa? Gak butuh Tuhan juga. Kan gitu seolah-olah ke sana arahnya. Itu setan maunya begitu. Nah hati-hati kalau sudah kayak gitu. Ya, tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita ini. Kecuali Tuhan kita Yesus. Makanya kita serahkan sepenuhnya. Menjadi abdi Tuhan. Kita semua menjadi pelayan Tuhan. Pemberita firman kebenaran. Menyampaikan berita kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Itu tugas saya dan saudara.
Ya, puji Tuhan. Ya, jadi ayat yang ke-10, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Saudara, kalimat ini ada bisa dua sisi, sifatnya paralel. Sekarang dan yang akan datang. Ya, tentang Yerusalem yang akan datang, Yerusalem baru yang turun dari surga udah saya terangkan kan. Tetapi ini juga bisa dalam pengertian, mari sekarang ini, kalau kamu mau melihat Yerusalem baru itu, dikatakan di situ, ya, ia akan dibawa, saya dan saudara dibawa, ya, ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Apa ini? Ini ada prinsip kehidupan kita yang mau terus membangun iman, ya, mau naik di dalam peningkatan rohani, grafik iman yang terus meningkat. Jangan merosot. Ya, saya berdoa tiap saudara yang langsung hadir di Google Meet ini ataupun juga yang ada di YouTube, saudara dan saya terima panggilan dari Tuhan, mari. Untuk apa? Melihat sorga, jelas. Orang yang rohaninya bagus, ya saudaraku, bisa membayangkan dan menikmati energi sorga itu luar biasa. Sehingga apa? Kalau dalam dunia masih harus menghadapi pergumulan, itu jadi ringan. Beban tidak terlalu ini agak sepadan. Ya, dengan kemuliaan yang aku nanti alami. Itu luar biasa. Kalau kita sudah mendapatkan kesempatan pengalaman secara iman, secara rohani, dapat menatap peristiwa-peristiwa agung yang Yesus kerjakan dan sediakan buat kita. Kalau hari-hari ini saudara sedang menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, Tuhan izinkan kita masih mengalami gangguan kesehatan apapun, baik di tubuh ataupun secara psikis. Saudara ini kasih Tuhan. Kita akan tetap bersyukur. Dan syukur itu membuat beban jadi ringan. Semakin beban jadi ringan, kesembuhan, kesehatan itu semakin dekat. Yang setuju percaya katakan amin. Saya jadi ingat 2 Korintus pasal 4. Mari, kita akan sudahi di sana saja walaupun ada banyak hal. Nanti kita akan masih lanjut pada pertemuan ibadah yang akan datang. Di 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 lebih dulu, silakan anakku Pak Indra Wijaya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, ini dulu saya mau sampaikan ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menjadi tua itu sebuah kepastian ya kalau masih dikasih umur. Tetapi ketika kita sadar bahwa kehidupan ini adalah indah, kita harus mempertanggungjawabkan. Dari usia muda sampai usia terus bertambah, ya, pertanggungjawabkan kehidupan dengan baik. Satu. Yang kedua, hiduplah dengan penuh syukur kalau secara iman, secara rohani. Hiduplah secara wajar. Hiduplah dengan aktif. Ya, untuk hal-hal yang positif. Saya dapat viralan yang kemarin itu bagus sekali. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tetap berkegiatan. Yang hobinya apa asal tidak melanggar firman, bukan hobi judi, bukan hobi jadi enggak gitu, monggo. Usia tambah, tetap bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan sesama, komunikasi dengan tetangga sama tetangga yang baik kan. Jangan tambah tua, tambah aneh gitu sama tetangga, nggak rukun. Ya, mau keluar-keluar jadi nggak enak. Nah, itu juga membuat kita unsur penuaan itu padahal ya semakin umur itu 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu ya di dalam riset yang sedang digali dan sekarang ini sudah dieksplor. Ya, lah puncaknya orang itu betul-betul mendapat kemampuan untuk berkeseimbangan dengan baik.
Tapi harus latihan juga. Kalau dari muda memang nggak mau belajar ngempet, dari muda mau membuat pembiaran terhadap sifat-sifat yang kurang bagus kita, ya tambah tua, maaf ya, tambah umur, tambah berantakan ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka selagi kita masih di usia kita, berapapun, ada yang paling remaja, ada yang sudah midlife di sini, ada yang 80 ya, mungkin udah lebih, mengucap syukur. Memang semakin merosot dikatakan ya. Kekuatan kita semua merosot. Jadi umur tertentu orang itu bukan naik lagi gitu ya, menurun. Oke, lanjut sekarang ini kebenaran yang penting sekali. Ayat yang ke-17 ya, silakan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin, luar biasa. Ini loh, kemuliaan itu bicara apa? Sorga. Sorga itu bicara apa? Kemuliaan. Satu kenyataan yang sedemikian rupa. Nah, makanya kalau kita udah sekali waktu nginceng sorga begini, harapannya apa? Jadi calling down kita. Kalau yang wah ini cara berpikir gerusah-gerusu, panik, takut, ya cemas, wah merasa mengalami ketertinggalan dalam banyak hal. Uber dulu ketertinggalan rohani ya. Uber dulu ketertinggalan iman, itu dulu. Ya, mungkin Tuhan izinkan sampai menghadapi ketertinggalan di dalam banyak aspek gitu. Coba kembali ke basicnya dulu. Ketertinggalan rohani, ketertinggalan tingkat iman itu dibenahi dulu, ditata dulu. Jadi kalau nanti Tuhan sampai masih izinkan kasih kesempatan kita meraih dalam proses ya perburuan ketertinggalan tadi, kita udah punya dasar yang kuat. Tapi kalau Tuhan bawa ke dalam satu pelajaran di dalam hidup ini, lantas kita tidak ngerti yang mana yang lebih penting, ya urgensinya yang harus kita tempuh dulu, nah, kita ketipu lagi sama setan. Saya berdoa jangan. Ayat terakhir itu, 18 silakan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Cukup paham keluargaku semua, yang kelihatan semua sementara. Ya, ingat. Tapi kita juga terus menghidupi dalam kesementaraan ini dengan pimpinan Tuhan kita ikuti. Sehingga sewaktu-waktu kita dibawa ke dalam zona kekekalan. Haleluya. Kita sudah siap. Ya, kita akan lebih mudah menyesuaikan diri di sana, gitu loh. Makanya latihannya di sini. Latihan tersinggung, latihan kadang dinyek orang, gitu. Latihan dikecewakan, ya kan? Latihan menghadapi pergumulan, ya. Saudara-saudara ini kasih Tuhan, latihan ditipu orang, duitnya digowo nggak balik, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya saya mesti kasih contoh-contoh yang sederhana kayak gini, iya kan? Ada banyak hal. Iya, latihan. Mungkin kita selama ini banyak ngalami kerugian karena kita bodoh. Karena motivasi hidup kita nggak jelas. Ya, dimanfaatkan orang umpamanya. Ya, kebetulan ketemu orang-orang yang licik gitu, yang aneh-aneh begitu. Bahkan kadang-kadang, waduh Pak, bukan orang jauh Pak, orang dekat umpama. Bahkan musuh dalam selimut. Harus juga waspada, harus bijaksana. Semua ya harus minta pimpinan Tuhan, dituntun Tuhan. Kalau kita sadar, banyak kerugian yang kita alami itu karena maaf ya, kebodohan kita, maka yang seharusnya kita benahi di situ gitu loh. Nah, maka saya tidak ragu untuk tiap kali menyampaikan ini demi ya sayang saya kepada semua. Saya berharap seperti yang saya alami ya kehidupan ini begitu menikmati kebaikan Tuhan, ya harapan saya semua yang saya layani mendengar pemberitaan saya, bahkan juga dengan sangat hormat saya kepada kawan-kawan sejawat kami yang kehadirannya itu juga sudah mensupport kami, ya toh. Dan kemudian kiranya doaku, pemberitaanku ini juga kiranya juga menjadi satu reminder lagi, ya pengingat ketika prinsip-prinsip sudah mulai kadang-kadang ya rada
tertutup dengan berbagai pergumulan kehidupan ini. Nah, kita diingatkan lagi bahwa ya kesulitan, penderitaan itu enggak selamanya. Pasti ada selesainya, ya, ingat. Dan Tuhan kita itu sportif kok. Banyak kali saya di dalam menangani konseling, ya, saya arahkan tuntun untuk orang itu menghitung berkat-berkat kayak nyanyian tuh, ya. Hitung berkat satu persatu. Tuhan tuh sportif. Dari satu sisi kita mengalami kerugian, dari satu sisi kita mengalami pergumulan. Tapi ada sisi-sisi lain ketika kita coba mencermati. Kita melihat bagaimana tangan Tuhan itu senantiasa bekerja di dalam kehidupan kita. Maukah saudara menikmati campur tangan Tuhan dalam sepanjang hidupmu? Ya, dan kalau kita mau itu, kita dituntun Tuhan naik ke gunung yang besar, yang tinggi, ketinggian rohani, membawa surga itu sudah semakin jelas, semakin jelas. Jadi kalau kita diangkat Tuhan di sini mengalami hal yang lancar, tidak jadi jumawa, sombong, keblinger, atau sebaliknya kalau kita masih dalam proses hidup, kita tidak putus asa, kita tidak kecil hati. Karena selalu ada harapan bagi orang-orang yang sujud di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan saudara. Japri saja di WA saya boleh, atau ke admin nanti akan disampaikan ke saya. Dan itu akan menjadi materi studi saya dan menjadi bagian penting buat diskusi kita di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Puji Tuhan. Hari ini saya mohon kesediaannya Pak Pendeta Ishak naikkan doa syukur untuk firman Tuhan dan nanti saya akan sudahi di dalam doa berkat. Berkenan Pak Pendeta Ishak berdoa. Kita semua tunduk kepala. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah dibukakan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Hendri. Biar seberapa banyak kami yang sudah mengikuti ibadah ini, kami boleh diberkati, dibukakan, kami semakin kuat, kami termotivasi untuk kami hidup lebih dekat kepada Tuhan, untuk kami hidup lebih benar di hadapan Tuhan, untuk kami hidup lebih layak di hadapan Tuhan, sehingga pada saatnya nanti kami akan sebenarnya hidup bersama dengan Tuhan yang nyata. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pakai hamba-hamba Hendri, berikan kekuatan, kesehatan, tetap semangat untuk menjadi berkat bagi banyak orang, supaya melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami seberapa banyak yang sudah mendengarkannya, Tuhan memberkati, melindungi, memimpin, membawa kami menuju kepada rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur. Ibadah ini dituntun Tuhan dari awal sampai akhir. Maka dalam kesempatan ini hamba-Mu bersyukur karena sampai hari ini kami menikmati kebersamaan. Baik dengan tim pelayan yang ada di studio Pastori GKT Gresik Surabaya, ataupun dengan seluruh pelayan Tuhan di divisi-divisi yang ada di gerejamu ini, bahkan dengan rekan hamba-hamba Tuhan, kawan sejawat kami yang terus terkoneksi melalui pelayanan ibadah ini, Tuhan bahkan dengan seluruh jemaat-Mu, keluarga besar kami dimanapun berada, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan kemurahan anugerah Tuhan. Kami dapat menikmati Tuhan di dalam hidup kami, dan seterusnya langkah kami dalam tuntunan pimpinan Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, terima kasih. Pelayanan dapat berjalan dengan baik karena Tuhan. Dan karena jemaat-Mu, seluruh keluarga besar kami ambil bagian. Di antaranya adalah doa-doa yang dipanjatkan. Demikian juga berbagai macam masukan penting. Dan juga persembahan materi keuangan yang sudah mereka bawa ke hadapan-Mu, dan terus senantiasa setiap persembahan yang mereka haturkan kepada Tuhan, baik secara online ataupun juga secara onsite di gereja ataupun pentransferan, untuk semua tujuan yang ada, Tuhan pasti membuat
semua tujuan itu tercapai sesuai tuntunan pimpinan Tuhan. Terima kasih rahmat berkat-Mu melimpah atas semua pribadi, keluarga, rumah tangga, dan persembahan itu memuliakan Engkau. Kami yakin percaya apa yang sudah dilakukan sebagai tanda syukur, mengingat sebelum kami tahu memberi kepada Tuhan, Tuhan begitu memberi dengan melimpah sampai hari ini dan sampai anak keturunan kami. Tuhan jamin tidak seorang pun menjadi pengemis. Terima kasih Tuhan. Semua terjadi karena pemeliharaan Tuhan. Apa saja yang dikerjakan, usahakan Tuhan berkati, buatlah berhasil. Iman rohani kami terus maju. Dan saat ini yang lemah pasti dikuatkan Tuhan. Yang sakit pun perkenan Tuhan menyembuhkan, menyehatkan kembali. Untuk kami terus dapat berkarya memuliakan Engkau. Syafaat kami untuk Indonesia, Tuhan memberkati bangsa kami, negara kami. Tuhan tolong saudara kami yang ada di Turki, saudara kami yang ada di Papua, di negeri kami, dan di berbagai belahan tempat yang lain yang saat ini sedang mengalami kesedihan, kedukaan, karena terjadinya suatu bencana alam atau kesulitan apapun. Kiranya Tuhan yang masih menganugerahkan hidup, Tuhan memberikan pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan jalan keluar. Namun bagi setiap mereka yang seharus berpulang, ya mereka juga mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk itu. Kiranya rahmat berkat anugerah-Mu Engkau limpahkan atas kami semua dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, amin. Haleluya. Tuhan memberkati semua keluargaku.